Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana proses konversi atau penyimpanan dari bilangan desimal atau bilangan berkoma, floating point, ke representasi dalam bilangan binernya. Sebentar. Oke. Jadi representasi yang akan kita terapkan pada video kali ini adalah sebuah register floating point berukuran 8 bit dengan penempatan sebagai berikut, di mana ada bilangan sebelum koma sebanyak 8 bit, kemudian ada bilangan sesudah koma itu juga bilangan sebelum koma ada 4 bit, kemudian ada bilangan sesudah koma 4 bit. Nah, dengan bilangan desimal tertentu, kita dapat mencari representasinya dengan register yang kita miliki ini, dan kita bisa menghitung error yang timbul akibat representasi yang kita miliki sekarang. Dalam contoh kasusnya, kita akan menggunakan register yang tadi untuk menyimpan nilai true value sebesar 1,6. Kemudian nanti kita akan mencari approximate value-nya, kemudian kita akan mencari true error dan relative true error-nya. Sebentar. Kita close dulu. Saya akan pindah ke sini. Ya. Jadi, tadi kita sudah punya representasi floating point sebesar 8 bit dengan 4 bit pertama untuk menyimpan bilangan bulat sebelum koma, dan kita akan menyimpan juga 4 bit selanjutnya kita gunakan untuk bilangan sesudah koma. Dalam hal ini yang akan kita simpan adalah VT-nya sebesar 1,6. Nah, jadi pertama kita akan simpan dulu bilangan sebelum koma ini dengan cara yang biasa, yaitu kita tahu bilangan binernya adalah 00, 01, ya. Mungkin sebelumnya saya akan review dulu bahwa kalau misalnya kita punya bilangan misalnya 11, mau dicari bilangan dalam base 10 gitu ya, desimalnya. Kemudian kita ingin mencari berapa dalam base 2, maka caranya adalah dengan cara pembagian salah satunya. Yaitu misalnya 11 dibagi 2 hasilnya 5, bersisa 1. 5 dibagi 2 hasilnya 2, bersisa 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1, bersisa 0. Dan 1 dibagi 2 hasilnya 0, bersisa 1. Nah, kemudian sisa pembagian ini kita baca dari bawah ke atas, sehingga representasinya adalah 1011. Dalam hal ini, karena kita punya 1,6, kita simpan dulu bilangan pertamanya sebelum komanya, yaitu 1, seperti ini. Kemudian, saya hapus dulu ini. Kemudian kita simpan 0,6-nya. Cara menyimpan 0,6-nya ini agak berbeda nih, dan agak unik. Caranya seperti ini. Kita punya 0,6, ya. Kemudian 0,6 ini kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 1,2, ya. 1,2 ini merupakan 0,2 ditambah 1, gitu. Jadi kita pisahkan, kita dapatkan bilangan bulat yang ada di depannya, dan kita dapatkan koma yang di belakangnya, singkatnya seperti itu. Sehingga kita dapat 1. Kemudian ini kita masukkan lagi. Ya, jadi ada 0,2 dikalikan dengan 2, hasilnya 0,4. 0,4 ini sama dengan 0,4 ditambah 0. Masukkan lagi dengan cara yang sama, 0,4. Kita punya 4 bit untuk diisi, maka kita lakukan yang 4 kali. 0,4 kali 8 sama dengan 0,4 kali 2 sama dengan 0,8. Kemudian ini hasilnya 0,8 ditambah 0. Dan kita lakukan sekali lagi, 0,8 kali 2 sama dengan 1,6. Ini adalah 0,6 ditambah 1. Kemudian pembacaannya kita lakukan dari atas ke bawah. Jadi hasilnya adalah 1001. Kurang lebih seperti itu. Kita sudah punya representasinya sekarang. Seperti ini. Jadi kita akan coba hapus. Kita sudah punya 0001 1001. Nah, kemudian kita akan coba
dapatkan berapa approximate value-nya. Kenapa? Karena kita tahu tadi bahwa pembagian ini sebetulnya bisa berhenti, bisa tidak berhenti gitu ya, bisa tidak berhenti, dan kita memotong gitu loh. Kita memotong tergantung dengan berapa bit yang kita miliki di sini gitu. Jadi udah pasti bakal ada semacam pembulatan or something sehingga nantinya akan muncul error gitu. Sebelumnya kita masuk dulu ke dalam satu buah saya nggak tahu ini teori atau apa, tapi kalau misalnya kita bilang ada sebuah bilangan misalnya 123,456 atau 465 gitu ya, maka kan ini sebetulnya 1 kali 10 pangkat 2 ya. Ini adalah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 0 ditambah 4 kali 10 pangkat min 1 tambah 6 kali 10 pangkat min 2 ditambah 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kan seperti ini. Nah, tadi kita sudah punya representasi itu di awal bahwa kita punya representasi seperti ini. Berapa tadi hasil hitungannya? 0001 1001. Ya, ini titiknya. Nah, kita dengan cara yang sama gitu ya, dengan ini kita punya 1 kali 2 pangkat 0 ditambah, nah ini menarik, 1 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 0 kali 2 pangkat min 2 ditambah 0 kali 2 pangkat min 3 ditambah 1 kali 2 pangkat min 4. Jadi dengan VA seperti ini dalam base 2 gitu ya, kita bisa hitung berapa dalam base 10. Sama dengan 1 ditambah berapa ini, 1/2 ditambah 0 kali 1/4, 0 kali 1/8, 0 kali 1/16. Sehingga dapatlah, singkat cerita saya nyontek. Saya coba contek di sini ada 1 ditambah 9/16 yang hasilnya nanti kurang lebih 25/16. Ya, ini hasilnya. Nah, dengan VA seperti ini, maka kita tadi bisa dapatkan VA-nya sama dengan 25/16 ya. Sama dengan 1,5625. Nah, jadi dengan VT yang tadi kita dapatkan, kita mau niatnya menyimpan 1,6, ternyata ada error akibat representasi yang kita gunakan, sehingga kita bisa cari true errornya dengan VT min VA sama dengan 1,6 dikurangi 1,5625 sama dengan 0,0375. Dari sini kita bisa dapatkan relatif true errornya, yaitu 0,0375 dibagi 1,6 gitu, dikali 100%, sehingga hasilnya sekian. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dengan mana PowerPoint-nya? Oke. Dari sini kita bisa lihat ada error yang nantinya akan dihasilkan dari representasi floating point yang berupa satuan biner, gitu ya. Error tersebut perlu dihitung dan diperhatikan ketika membuat aplikasi yang sifatnya saintifik dan butuh ketelitian atau keakuratan yang tinggi. Kemudian ada implikasi nih, ketika kita menggunakan biner, maka kan semuanya dinyatakan dalam berapa dikali 2 pangkat berapa ya, penjumlahan dari angka-angka ini gitu. Tidak semua bilangan itu bisa dinyatakan secara persis dengan ini gitu. Sehingga jumlah bit itu mempengaruhi nanti. Nah, gitu. Jadi semakin banyak jumlah bit yang digunakan nanti, maka akurasinya akan semakin tinggi gitu loh. Dia bisa menyimpan lebih akurat. Saya udah buat source code untuk implementasinya, tapi dia keluarnya langsung true errornya, approximate-nya, dan berapa true value-nya berapa, kemudian true error-nya berapa gitu. Jadi dia keluarnya seperti itu. Jadi pertama saya minta dia menentukan berapa jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan bilangan sebelum koma, berapa yang digunakan untuk menyimpan sesudah koma, kemudian VT-nya berapa, kemudian di-input seperti biasa. Kemudian saya menggunakan di sini, saya pakai bitwise, operasi bitwise. Mungkin ini bisa di googling dulu gitu ya.
ini operasi apa nih. Tapi singkat cerita ini 1 diginikan dengan integer bit itu sama dengan 2 pangkat integer. Hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, jadi ada VT saya ambil. Jadi intinya yang dilakukan di baris pertama ini adalah kalau misalnya saya menyimpan angka yang cukup besar gitu ya sebelum komanya, tapi saya cuma menyimpan 4, maka itu saya potong gitu. Jadi cuma ngambil berapa bit terakhirnya aja kayak gitu. Nah, kemudian ada remindernya 0,0. Reminder ini adalah bukan reminder yang apa ya. Remindernya ini adalah reminder nanti hasil dari VT-nya diambil 0 komanya gitu ya. Jadi ini untuk nanti hasil akhirnya. Terus saya proses di sini. Saya ambil berapa, misalnya kalau misalnya VT-nya sama dengan 1,6, maka hasil rem ini adalah 0,6 gitu. Kemudian dikali 2 kayak tadi, dikali 2, kemudian kalau dia remindernya sama dengan 1,0 dibagi dengan, nah ini juga sama, ini 2 pangkat I maksudnya gitu ya. Nah gitu, jadi 0,6 kali bagi 2 pangkat I, dikali 2 dan sebagainya. Karena kan nanti dia posisinya jadi kayak gini kan, misalnya ada 0,6. Ada 0,6 habis itu dikali 2 jadi 1,2 gitu kan ya. 0,2 ditambah 1 kan. Nah, 1 ini kan jadi 1 dikali 2 pangkat min 1. Nah, ini maksudnya. Gitu. 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1 gitu. Ini setelah dijumlahkan, kemudian diambil lagi selisihnya yang ini. Nah, ini bagian yang ini, kemudian nanti VA-nya sama dengan integernya ditambah remindernya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti print isi akhir. Bagaimana implementasinya? Jadi kita compile dulu. Lalu kita jalankan. Kita akan ambil contoh yang seperti tadi juga. Jadi dia akan minta 4 digit. Kita akan tentukan 4 digit pertama untuk integernya, 4 digit kedua untuk 0 komanya, kemudian true value-nya 1,6. Nah, approximate value-nya ternyata 1,5625 seperti hitungan kita yang tadi, maka error-nya 0,0375 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita akan demokan juga, misalnya 4 nih. Tapi reminder bitnya, jumlah bit yang kita pakai di akhirnya itu misalnya kita besarkan jangan 4, tapi misalnya 8 untuk menyimpan 1,6. Maka kita bisa lihat nih, errornya semakin kecil gitu. Kita coba lagi. 4 reminder bitnya saya coba tambah jadi 16, saya simpan 1,6, maka dia bisa lebih akurat lagi gitu. Jadi karena keterbatasannya semakin banyak jumlah bit yang bisa ditampung, jika angka itu tidak bisa persis dinyatakan dengan 2 pangkat sekian, maka semakin banyak bit yang bisa ditampung, dia akan semakin akurat menyimpannya. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti dan memberikan gambaran mengenai error dalam penyimpanan bilangan berkoma dalam satuan biner. Gitu ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.